Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mendownload dan menonton video ini. Sosialisasi pentingnya pelaksanaan informed consent di pelayanan unit gawat darurat oleh Lutfia Fatmilasari. Apa itu informed consent? Secara harfiah, informed consent terdiri dari dua kata, yaitu inform, berarti telah mendapat penjelasan atau informasi, dan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian, informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Menurut Permenkes tahun 2008 tentang persetujuan kedokteran diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah menerima informasi dengan cukup. Tujuan dari informed consent menurut pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan tujuan dari informed consent agar tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan agar tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Adapun tindakan yang membutuhkan informed consent yaitu tindakan invasif, ya seperti pemasangan IV kateter, urin kateter, NGT, injeksi, dan tindakan non-invasif seperti nebulisasi. Inform yang diberikan atau informasi yang diberikan mengenai diagnosa dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan dari tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan pembiayaan. Consent atau persetujuan dapat berupa dinyatakan secara lisan dan tulisan. Pernyataan tertulis diperlukan apabila dibutuhkan bukti di kemudian hari. Kemudian tidak dinyatakan. Pasien tidak menyatakan baik secara lisan maupun tulisan, namun pasien melakukan tingkah laku atau gerakan yang menunjukkan jawabannya. Suatu informed consent dianggap sah apabila pasien telah diberi penjelasan atau informasi, pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap, yaitu sehat jasmani, rohani, serta telah memahami penjelasan yang telah diberikan untuk memberi keputusan atau persetujuan. Persetujuan harus diberikan secara sukarela. Lembar informed consent. Lembar informed consent merupakan suatu perjanjian pelaksanaan tindakan medik antara dokter dengan pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, isi dari lembar informed consent harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata atau kebebasan berkontrak. Pembatalan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi mengakibatkan suatu perjanjian tidak sah secara hukum. Perjanjian akan menjadi batal apabila salah satu pihak memohon pembatalan. Jadi pasien dapat membatalkan perjanjian dari informed consent tersebut. Adapun penolakan atau informed refusal merupakan hak pasien atau keluarga dan tidak satupun tenaga kesehatan yang bisa memaksa sekalipun berbahaya bagi pasien. Dan sebaiknya pihak rumah sakit atau dokter meminta pasien dan keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik tersebut. Mengapa informed consent diperlukan? Mengingat bahwa ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan bukan pula suatu kepastian, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat berbeda-beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Sebagai masyarakat yang beragama, perlu disadari bahwa keberhasilan tersebut ditentukan oleh izin Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, informed consent sangat diperlukan. Bagaimana pelaksanaan informed consent di unit gawat darurat? Pada tindakan medik yang masih memungkinkan waktu keadaan seperti tindakan invasif atau non-invasif, informed consent diberikan sebelum tindakan dilakukan. Sedangkan dalam situasi yang benar-benar darurat seperti resusitasi, maka dokter meminta persetujuan pada keluarga secara lisan, kemudian setelah dilakukan tindakan baru dimintakan tanda tangan keluarga pada lembar informed consent.
Kesimpulannya adalah, dalam melakukan informed consent harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Informasi yang diberikan harus cukup. Kemudian adanya kecakapan atau tanggapnya pasien terhadap penjelasan dokter atau perawat, tidak adanya paksaan, serta didokumentasikan dengan pengisian lembar informed consent. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.